Baiklah, video kali ini adalah video jawaban ujian akhir semester genap tahun ajaran 2020-2021 mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846. Mata ujian adalah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB, kelas A1 pagi, semester 4, hari atau tanggal Kamis 15 Juli 2021. Sifat ujian take home test. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SMM CPH CM. Petunjuk soal. Terdapat 3 bagian yang harus dijawab dalam ujian akhir semester. Bagian A berkaitan dengan kegiatan mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Dan bagian B berkaitan dengan soal-soal teori yang berkenaan dengan analisis lingkungan bisnis. Dan bagian C berkenaan dengan video-video analisis lingkungan bisnis. Mahasiswa wajib merekam jawaban soal UAS analisis lingkungan bisnis untuk bagian A, B, C, dan D. Bagian A, B, C dalam satu video dengan menggunakan www.youtube.com, dan mahasiswa wajib memposting link video jawaban UAS di Google Classroom, grup WhatsApp, dan grup FB Informasi Jurusan Manajemen FEUPB. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Soal pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Jawaban saya, ya, saya selalu hadir dalam perkuliahan mata kuliah analisis lingkungan bisnis karena saya mengambil mata kuliah tersebut dan harus selalu hadir agar mendapatkan ilmu dari dosen yang dosen sampaikan dan dari materi yang diberikan dalam bentuk file, video, dan sebagainya. Kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawaban, saya hadir dalam kuliah mata kuliah analisis lingkungan bisnis sebanyak 14 kali selama 1 semester. Apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Mengapa Anda? Manfaat apa yang Anda peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawaban saya, yang saya lakukan adalah mengikuti perkuliahan analisis lingkungan bisnis dengan baik dan agar tidak ketinggalan materi yang diajarkan oleh dosen pengampu. Manfaat dari kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring adalah dapat memberikan pengetahuan kita tentang analisis lingkungan bisnis dan apa saja yang ada dalam dan terlibat dalam lingkungan bisnis tersebut. Dan juga dikarenakan kuliah daring atau online class dapat membuat kita tetap di rumah saja saat pandemi seperti sekarang ini. Keempat, tugas terstruktur apa yang diberikan oleh dosen selama saudara kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Tugas terstruktur yang dilakukan selama kuliah daring mata kuliah analisis lingkungan bisnis adalah membuat video ringkasan dan jawaban dari setiap pertanyaan dan bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis. Kelima, jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Pada tahun berapa buku analisis lingkungan bisnis ditulis? Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa jumlah bab yang ada terdapat dalam buku ALB tersebut? Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Jawaban penulis buku adalah Pak Adi Mursalin, SCMM, CPH, CM, CHRMP. Jumlah halaman 594 halaman, jumlah bab ada 15, tetapi dikarenakan di dalam buku bab 2-nya ada double jadi 14 bab. Isi setiap bab yaitu bab pertama analisis lingkungan bisnis, pendahuluan dan perkenalan tentang analisis lingkungan bisnis. Bab kedua lingkungan pasar dan bukan pasar. Bab 3 strategi terintegrasi. Bab 3 media, berita dan bukan pasar. Bab 4 politik privat dan tekanan sosial. Bab 5 manajemen krisis. Bab 6 mengetahui lingkungan bisnis
atau penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Bab 7, strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Bab 8, menerapkan strategi non-pasar di arena pemerintah. Bab 9, antitrust, ekonomi, hukum, dan politik. Bab 10, regulasi, hukum, ekonomi, dan politik. Bab 11, pasar keuangan dan peraturannya. Bab 12, pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Bab 13, analisis pastel. Bab 14, dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Soal ke-6, bagaimana kuliah Darling ALLB memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawaban, kesan saya selama mengikuti mata kuliah ALB secara Darling adalah perkuliahan ini sudah sangat baik, tetapi karena kita masih dalam masa pandemi yang mengharuskan kita tidak bisa kuliah tatap muka, dan kuliah Darling ini sangat membantu kita tentang apa saja yang terdapat dalam analisis lingkungan bisnis tersebut sebelum terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis lingkungan bisnis. Dan platform media yang digunakan dosen dalam mata kuliah ALB ini adalah WhatsApp, Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, Telegram, dan juga Facebook. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori analisis lingkungan bisnis. Mahasiswa wajib menjawab dengan terperinci dan tidak asal jawab. Pertanyaan pertama, jelaskan pentingnya manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Jawab, secara umum krisis dapat digambarkan sebagai sebuah kejadian atau momen tidak stabil yang tidak diharapkan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kekacauan serta perubahan yang mengancam. Adapun 3 elemen untuk mengidentifikasi krisis adalah ancaman bagi organisasi, unsur kejutan, dan keputusan dalam jangka waktu singkat. Sebagian besar para ahli juga perlu menilai bahwa krisis dapat memberikan pengaruh buruk serta merusak tatanan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah upaya untuk mengendalikan situasi demi menekankan berbagai risiko buruk. Disinilah manajemen krisis berperan. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi secara serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul. Melalui strategi manajemen krisis yang memungkinkan untuk dilakukan, penyebab utama dari krisis ini adalah perencanaan atau implementasi strategi bisnis yang keliru atau tidak tepat yang dilakukan oleh manajemen krisis. Krisis jenis ini biasanya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Jawaban, program-program implementasi strategi manajemen krisis sebagian berisi mengenai tindakan untuk menghadapi situasi darurat atau emergency response, skenario untuk pemulihan dari bencana atau disaster recovery, skenario untuk pemulihan bisnis atau business recovery, strategi untuk memulai bisnis kembali atau bisnis resumptions, menyusun rencana-rencana kemungkinan atau contingency planning, dan mengelola krisis atau krisis manajemen. Khusus untuk penanganan krisis karena bencana, perlu dilengkapi dengan emergency response plan ERC yang juga meliputi pembentukan sebuah tim yang terdiri dari para anggota dengan tanggung jawab tertentu ketika terjadi suatu darurat atau emergency response team. Alur tindakan pada situasi darurat atau emergency flower chart dan prosedur evakuasi emergency response plan ini juga didukung dengan General Emergency Procedure atau GEP. Soal ketiga, Bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana cara menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dan dalam melakukan bisnisnya. Jawaban, non-market adalah aspek sosial politik dan berbagai peraturan pemerintah yang memberikan tekanan terhadap strategi perusahaan. Oleh karena itu, isu yang disandang non-market begitu luas, maka perusahaan perlu menjadikan sebagai bagian internal dari corporate strategy. Keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum.
dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi pasar generik dan umum tersebut. Jawaban, daya saing umum. Beberapa perusahaan di berbagai industri menginvestasikan upaya dalam membantu dan meneliti pendorong perusahaan yang muncul dalam lingkungan bisnis mereka dengan fokus kepada teknologi baru, pariwisata, sosial ekonomi, politik, dan ekologi. 5. Pilih satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawaban, saya memilih bab 14 yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Pandemi coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 diumumkan WHO atau World Health Organization tanggal 11 Maret 2020. Kejadian COVID-19 yang dilaporkan kepada publik pertama kali tanggal 31 Januari 2020 di Wuhan, Provinsi Hubei, RRC. Memasuki minggu ketiga April 2020 terdapat 170.000 lebih korban yang meninggal, yang sembuh sebanyak 640.000 dari total yang terkonfirmasi positif sebanyak lebih dari 1,4 juta orang. Alok dan Barganva dan kawan-kawan 2001 menemukan bahwa angka kelangsungan hidup yang tinggi akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, COVID-19 telah mengakibatkan angka kematian atau mortality yang tinggi. COVID-19 telah menimbulkan ekonomi shock yang mempengaruhi perekonomian secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah, maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, bahkan global. Indonesia diumumkan terdampak virus oleh Presiden Joko Widodo tanggal 2 Maret 2020 sekaligus menyebutkan sebagai bencana atau disaster. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB secara khusus menyebutkan COVID-19 sebagai bencana non-alam atau non-natural disaster dengan skala cakupan nasional dibandingkan dengan kejadian tahun 2003 ketika kasus SARS terjadi berdampak dan melambatnya perekonomian Indonesia sehingga 0,03% COVID-19 yang diproduksi sebenarnya lebih cepat dari SARS atau Liu dan kawan-kawan 2020 dan korban meninggal lebih tinggi dari SARS dan MERS, WHO dan MCGON 2020. Kementerian Perdagangan menyebutkan adanya dampak COVID-19 untuk pasar ekspor ke RRC tergantung rantai pasokan, langkah bahan baku industri dan produk kesehatan atau Kemendeng 2020. Antisipasi dampak dari COVID-19 tersebut mendapatkan atensi kebijakan pemerintah pusat dan Bali yang terdampak dalam penyebaran wabah COVID-19 dengan dinamika konsekuensi logis pada kegiatan bisnis. Keenam, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jawaban, pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter yaitu status sebagai spesialisasi faktor, 2. Menetapkan regulasi, ketiga memperkuat kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjut, memperkuat standarisasi, kekuatan produk dan keamanan dan lingkungan, keempat mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi dan berkelanjutan, kelima mendukung iklim usaha yang kompetitif. Pemerintah bukan termasuk ke dalam lingkungan pasar karena pemerintah berfungsi untuk mengawasi tindakan yang terjadi di pasar dan tidak turun atau terjun langsung ke lingkungan pasar atau bisnis. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan analisis lingkungan bisnis. Setelah mahasiswa menonton video-video analisis lingkungan bisnis ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa.
teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video analisis lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. Ada dua link video, yaitu video A dan video B. Video A, judul video lingkungan yang mempengaruhi bisnis. Teori-teori yang dijelaskan dalam video A yaitu efek lingkungan pasar, efek lingkungan bukan pasar, efek domestik bruto atau PDB, faktor mempercepat pertumbuhan ekonomi, unsur lain yang berpengaruh dalam kegiatan usaha. Manfaat dan wawasan setelah menonton video: menambah wawasan dan pengetahuan tentang lingkungan yang mempengaruhi bisnis dan juga mengendalikan kita mampu membedakan hal-hal tersebut tentang hal-hal yang mempengaruhi dunia bisnis. Video B, judul video dampak COVID-19 ekonomi RI minus 5,32%. Teori-teori yang dijelaskan dalam video: pertumbuhan ekonomi RI minus 5,32% yang diakibatkan adanya konsumsi rumah tangga dan investasi di triwulan kedua, dan penurunan di lapangan usaha seperti transportasi dan pergudangan dan akomodasi dan makanan minuman serta jasa lainnya, dan yang tidak mengalami kontraksi yaitu pertanian, infokom dan pengandaan air. Manfaat dan wawasan yang setelah menonton video: menambah pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia dan bisa mempelajari banyak hal dari yang disampaikan oleh pemateri dalam berita tersebut. Sekian jawaban UAS atau ujian akhir semester saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Saya Hatrinanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti, mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih.